Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Widianto. Saya dilahirkan di Desa Tanduran, Jatisari. Saya berumur 30 tahun. Pengalaman di pijat atau pertama kali saya bisa pijat itu di saat saya sekolah SMP. Kebetulan nenek saya dulu tukang pijat. Saya pijat bayi. Terus bapak saya waktu itu nggak enak badan, saya disuruh memijat. Alhamdulillah atas izin Allah membaik. Habis itu ibu juga saya pijat, bude dan sebagainya. Dari situ saya mulai yakin bahwa saya bisa pijat, tapi belum bisa menguasai otot dan syaraf maupun tulang. Dari STM saya belajar di sebuah perguruan ataupun pencaksilat. Dari situ saya juga dapat ilmu, intinya ilmu untuk memijat, kesleo, dan untuk kekuatan pijatannya. Habis itu saya dulu lulus dari sekolah, saya langsung ke Bekasi. Pertama kali saya memulai untuk melamar di sebuah perusahaan, tapi alhamdulillah sih saya dapat kerja di perusahaan. Tapi waktu itu gak kerasan karena saya itu nggak minat kalau diikat secara kerjanya. Waktu itu ada yang sakit, teman saya masuk angin, habis itu saya suruh mijat juga, alhamdulillah membaik. Dan di tahun 2017 saya kebetulan mengaji di tempat guru ataupun guru spiritual di daerah Pasar Rebo. Saya di sana didoakan dan selang-selang sebulan. Habis itu teman saya dulu waktu di pabrik menghubungi saya. Dia menceritakan bahwasanya dulu belum punya keturunan, entah itu kenapa. Habis itu saya ditelepon, dia berkunjung ke kontrakan saya. Habis berkunjung ke kontrakan saya, dia minta tolong untuk menerapinya. Setelah itu sebisa saya dan saya minta berdoa sama Allah supaya keluhan-keluhan yang diderita teman saya itu membaik. Dan setelah atas izin Allah, setelah 2 bulan saya bisa 3 kali, teman saya istrinya hamil. Nah, habis itu alhamdulillah dengan berjalannya waktu sama teman-teman saya di share di grup Facebook maupun di WA. Ada teman-temannya yang mempunyai keluhan saraf berjepit ataupun waktu itu keluhan pijat untuk kesuburan. Saya disuruh untuk ikhtiar menerapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasien saraf berjepit, dimana yang saya rasakan pinggang terasa sakit, menjalar sampai paha dan sampai telapak kaki terasa sakit. Ya alhamdulillahirobbilalamin, ada perubahan dari di badan saya. Iya tuh. Nah, sebelum saya ketemu Mas Andi kemarin, saya dibopong ke mobil, nggak bisa jalan. Mungkin bisa dibilang lumpuh atau saraf kejepit atau apa. Ini yang ketiga kalinya saya diterapi Mas Andi dan sekarang sudah membaik. Mudah-mudahan ya nggak selamanya ya Mas. Selamanya. Kalau masalah untuk kelatihannya, saya latihan di pijat Thailand sehari di daerah Tangerang. Dan kedua, saya belajar pijat patah tulang ataupun untuk keluhan patah tulang di daerah Limbang, Bandung selama 3 hari. Gitu. Kalau ditanya saya bisanya dari mana, saya juga kurang tahu. Mungkin ini ya titipan dari Allah untuk menerapi semua pasien. Untuk keluhan yang saya tangani selama ini, ada keluhan tulang belakang, ada keluhan autis, ada keluhan stroke, ada keluhan lumpuh, ada keluhan patah tulang. Alhamdulillah atas izin Allah, semua dimudahkan sama Allah. Ada yang jodoh dan ada yang tidak. Tapi alhamdulillah kebanyakan jodoh. Dengan lantaran tangan dan doa saya, alhamdulillah klien-klien maupun pasien yang saya pegang membaik. Terus dari penyakit saraf berjepit itu sebenarnya gini ya teman-teman, saya mau berbagi sedikit apa itu saraf berjepit ya. Saraf berjepit itu adalah ketika kondisi tertekan, terus saraf mengenai tulang itu bergeser dan mengenai saraf di tepi. Akibatnya saraf tersebut tidak bisa menyalurkan nutrisi sebagai semestinya. Keluhan saraf berjepit tadi ada 3 penyebabnya, karena terjatuh,
karena pengapuran atau lansia, atau karena mengangkat benda berat. Lah, kalau seseorang tersebut udah pernah jatuh terus tidak diperiksa ke alternatif maupun ke medis, itu nanti timbulnya akan memperparah tulang dan memperparah otot dan syaraf. Mendingan dari saya langsung dicek di medis maupun di alternatif ya. Soalnya kalau saraf kejepit dibiarkan, dia akan menambah parah sistem bekerja otot dan syaraf. Kalau saraf kejepit tadi dibiarkan terus, akan terjadi kelembuan. Apa sih ciri-ciri saraf kejepit tadi? Ciri-ciri saraf kejepit tadi, dia mengalami kebas, kesemutan, panas, terus mau bergerak sakit gitu. Kalau mau dipegang atau diterapi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya bertemu Mas Andi dan diterapi oleh beliau, saya sebelumnya tidak bisa bangun tidur dan juga kesulitan untuk berjalan. Setelah diterapi beliau, saya kembali jalan dan sehat seperti sedia kala. Demikian, makasih.